Seorang pembuat senjata api rakitan di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditembak mati. Pelaku berusaha melawan saat dilakukan penggerebekan di dalam sebuah hutan di wilayah Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang. Setelah menunggu lebih dari 6 jam, rekan yang menurut seorang tersangka telah diamankan. Di hutan inilah polisi menembak mati Jalaluddin, seorang pembuat senjata api rakitan. Jalaluddin terkapar setelah timah panas polisi menembus tubuhnya. Dan inilah bengkel pembuatan senjata api rakitan milik Jalaluddin. Bukan atau merakit senjata api legal. Amunisi yang sudah dipakai. Ini yang baru belum jadi. Untuk magazin, ini mereka nih buat jenis FN, senjata rakitan jenis FN. Gerenda. Pada saat dilakukan penggerebekan, yang bersangkutan atau tersangka ini sedang membuat senjata api rakitan. Dan ketika di TKP juga, yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan kepada petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur yang menyebabkan tersangka itu meninggal dunia. Dari bengkel pembuatan senjata api rakitan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu ada satu pucuk senjata FN yang digunakan oleh tersangka, kemudian ada 2 pucuk senjata revolver, kemudian beberapa jenis peluru yaitu kaliber 9 mm dan 5,56 mm. Di samping itu juga ada bor, kemudian ada plat senjata, plat yang menyerupai senjata, itu banyak sekali. Samping itu juga ada kompresor, kemudian ada genset, dan juga ada senjata Glock yang memang sengaja digunakan untuk membuat senjata api rakitan yang sejenisnya. Berdasarkan catatan, Jalaluddin merupakan koordinator penampungan senjata yang dipasarkan di wilayah Sungai Ceper. Ia juga merupakan pemodal dan penyedia tempat bagi para pembuat senjata api rakitan. Jaringan ini spesialis pembuat senjata api jenis FN dan revolver. Berdasarkan lidik di lapangan yang kami dapatkan informasi bahwa dialah satu-satunya yang bisa membuat senjata api rakitan jenis FN otomatis. Ya, ini merupakan penampakan dari senjata api FN yang didapatkan dari tersangka dengan mekanisme yang persis dengan FN yang asli, di mana juga terdapat lubang untuk mengeluarkan selongsong, dan di sini juga terdapat alur berbeda dengan buatan Sungai Ceper lainnya. Juga terdapat magazin yang berisi 12 butir. Hampir sama seperti dengan FN pada aslinya, buatan pabrikan. Jalaluddin juga sudah lama jadi target operasi aparat kepolisian Ogan Komering Ilir. Pada November 2019 lalu, ia sempat lolos saat polisi menggerebek bengkel senjata api rakitan miliknya. Kini, sepak terjang Jalaluddin berakhir.
ia tewas terkapar dalam sebuah penggerbekan di dalam hutan Sungai Ceper, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tewasnya Jaludin dalam sebuah penggerbekan di dalam hutan Sungai Ceper, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada 13 Maret 2020 ternyata berkaitan dengan kasus penggerbekan sebelumnya. Tim tiba di sebuah rumah di wilayah Tugu Jaya. Di lokasi ini, targetnya adalah Ngadiono, preman yang biasa melakukan kejahatan di wilayah Ogan Komering Ilir. Ngadiono akhirnya diringkus setelah sebelumnya ia sempat menodongkan senjata api ke arah polisi. Sama siapa kau di sini? Sendirian, Pak. Kamu bunuh anggota ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tahu kamu polisi? Tidak, Pak. Ini pelurunya ini. Ini pelurunya. Dari tangan preman jalanan ini, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan. Kau tegangkan ini, ha? Kamu bunuh anggota? Hah? Tidak, Pak. Kenapa kau tegangkan ini? Saya lihat, Pak. Udah, anggota-anggota. Ini tempat apa nih? Setelah meringkus Ngadiono, target berikutnya adalah Chandra, pelaku begal yang biasa beraksi di wilayah lintas timur Lampung, Palembang. Buat apa kesan, Pi? Udah bersih. Begal, udah. Coba lihat. Begal buat samping. Iya. Hah? Iya. Teman dan Punya siapa? punya kawan. Berapa pelurunya? 6, Pak. 6 ya? Iya. Bawa. Polisi terus mengembangkan kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Ogan Komering Ilir. Kali ini, pergerakan tim ke wilayah Sungai Ceper. Depan tahan. Oi, Assalamualaikum. Oi, Kak lu. Ri. Buka lu. Pajang lah. Berhenti. Hei, berhenti. Boro. Ada apa, Pak? Apa? Kau siapa? Sama kau siapa? Apri, Pak. Hah? Apri Adi. Senpinya mana? Nggak ada, Pak. Ay, sudahlah. Kami lihat tahu kan lu. Kau tuh buat senjata kan? Enggak, Pak. Woi, jujur, weh. Senpinya di mana? Senpinya? Yang lain. Ludah. Saya yakin pasti ada senpinya di sini. Dari lokasi ini, polisi meringkus Abriyadi, sang pembuat senjata api. Kami lihat tahu kan lu, kami tahu tuh. Hah? Enggak ada, Pak. Di mana? Jujur lah. Senpinya di mana? Sudah, aku aja. Setiap sudut tempat tinggal Abriyadi digeledah. Geledah di ini biasanya di belakang itu, Pak. Di tempat. Dan akhirnya, polisi menemukan 2 butir peluru tajam aktif di ventilasi rumahnya. Iya, Pak. Hah? Ini ada pelurunya ini. Berapa? Mana ada pelurunya? 2 nih. Berapa kamu simpen berapa peluru? 2, Pak. Hah? 2? Jujurlah. Ini ada peluru ya? Kawan terus kau susah, kau ngaku lah kau. Gak mungkin gak ada senpinya. Senpinya di mana? Bener, Pak, nggak ada. Gak mungkin. Ya, kami lah tahu kalau kau ya. Kau tuh bukan punya senjata, Pak. Kau tuh buat senjata. Nalamu kami tahu. Di mana kau buat? Hah? Tujuh lah. Gini. Di mana? Belakang mana? Belakang mana? Belakang rumah. Ini pelurumu ya?
Iya, Pak. Seluruhmu ya? Belakang mana? Jatuhnya mana? Jatuhnya mana jatuh ya? Belakang semua? Pak, nggak ada kalau Abriyadi mengakui perbuatannya. Itu saja. Kooperatif saja. Ia pun diminta menunjukkan tempat pembuatan senjata api rakitannya. Setelah diringkus, Abriyadi, si pembuat dan penyebar senjata api rakitan, diminta menunjukkan tempat ia memproduksi senjata. Di dalam semak belukar tak jauh dari rumahnya inilah Abriyadi membuat dan merakit senjata. Ini punyamu semua ini? Hah? Inilah punya saya, Pak. Hah? Iya, benar punya saya, Pak. Yang lainnya sisir semua, sisir. Dari lokasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah genset, mesin bubut, sejumlah amunisi, dan satu pucuk senjata api rakitan. Nah ini punyamu juga ya? Iya, Pak. Punya saya, Pak. Punyamu semua? Iya. Mana senjata yang lain? Benar, Apa Pak. nih? Nggak ada, Pak. Hah? Bener, Yang nggak ada, sudah Pak. kau buat mana? Iya, benar. Ini udah setengah jadi ya? Iya, iya. Udah ada yang mesen ini? Iya, Pak. Gak mungkin kamu nggak ada sentinya. Yang udah jadi kan kau pisahkan di mana tuh? Jatuh di mana? Di mana? Di mana? Itu, Pak. Hah? Di mana? Sini lu, sudah sini ya. Coba. Iya, itu, Pak. Buka. Buka depan dia. Buka depan dia. Apa aja? Nah, Ini sudah jadi nih. Rupanya, Abriyadi kerap memasuk senjata api buatannya kepada para pelaku begal di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Inilah hasil operasi Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ilir selama beberapa bulan terakhir. Puluhan pucuk senjata api disita dari para pelaku kejahatan. Jenisnya kebanyakan revolver dan amunisinya biasanya 5,56 atau 9 mili. Itu dia mirip dengan buatan pabrikan atau senjata organik, tetapi kualitasnya berbeda. Kalau di pabrikan itu akurasi kan bagus tuh, akurasinya tepat. Tapi kalau dia senjata api rakitan itu, dia kalau dilihat larasnya itu karena memang buatan tangan sendiri, jadi tidak ada alur. Tim menyingkap tabir sempat menemui 3 dari 8 tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Mereka adalah Ngadiono, Chandra, dan Abriyadi. Sementara itu, tersangka Chandra mengakui kalau senjata api rakitan yang disita dari tangannya akan digunakan untuk aksi kejahatan. Baru, Pak. Berapa? Sekitar 20 menit, Pak. Dikasih oleh kawan, Pak. Suruhnya pegang dulu, Pak. Taruhnya depan perut. Saya pegang, Pak. Itu beli atau gimana? Dipinjam, Pak. Pinjam. Untuk apa? Katanya mau begal, Pak. Kemudian, inilah pengakuan tersangka Abriyadi kepada kami. Iya, kita kan lihat teman. Nah, temannya bikin, kalau dia kayak gini, kita kan nurut kayak gitu. Baru sekitar 2 bulan saya itu bikin. Ya kita itu kan kerjanya di lain. Nah, sesiran dia pulang kerja itu jam 3, baru kerja yang itu, cari sesiran. Karena pencarian enggak ya mencukupi untuk mengasih nafkah. Ikan enggak ada. Ya bikin sawah kan ya enggak bisa. Kalau bakar itu ditangkap. Jadi enggak ada pencarian. Karet murah. Ya
Ya kalau alatnya itu 1.400.000 belinya itu. Sama ya modalnya itu sekitar 1.900.000. Genset bekas, incarnya bekas, ya palak babinya bekas, belinya di Cinde. Peredaran senjata api ilegal di wilayah Ogan Komering Ilir memang cukup tinggi dan sudah banyak korban yang jatuh akibat aksi koboi yang dilakukan para penjahat jalanan.